Dalamnya bisa tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Salawat serta salam marilah kita akhirkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Sebelum khutbah Jumat dimulai, ada beberapa pengumuman dari pengurus Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama, jamaah yang ingin menyerahkan zakat fitrah, mal, infak, dan sedekah telah dibuka penerimaan zakat fitrah, mal, infak, dan sedekah di Masjid Al-Ikhlas mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21 WIB. Tempat di kantor Masjid Al-Ikhlas. Untuk zakat fitrah, panitia menyediakan beras dengan harga 55.000 per 3 kg. Yang kedua, perolehan infak Jumat yang lalu sebesar Rp4.985.000. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas infak yang diberikan ke Masjid Al-Ikhlas. Semoga amal jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk para donatur Masjid Al-Ikhlas, donatur kegiatan Ramadan, dan donatur buka puasa. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, diberikan sehat selalu, dan semua harta yang didonaturkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberkati. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas beserta keluarga, jamaah yang sedang sakit, para pendiri, para pengurus Masjid Al-Ikhlas, dan seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berkati Al-Fatihah. Yang keempat yang berminta sebagai khatib dan imam hari ini yaitu Bapak Ustadz Profesor Haji Setio Gunawan. Jumat yang akan datang, insya Allah Bapak Ustadz Haji Ahmad Fuadi. Kajian Sabtu subuh Bapak Ustadz Haji Nurwaliyin. Kajian Ahad subuh Bapak Ustadz Haji Wahidin MEI. Demikian demi kelancaran salat Jumat, kami menghimbau kepada para jamaah untuk menonaktifkan HP. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan yang pribadi. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang kita rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat sehat, nikmat iman. Kita sama-sama bisa masuk di bulan Ramadan ini sampai hari yang ke-22 ini. Jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima dan Allah berikan kepada kita. Jika kita jujur dibandingkan dengan kesadaran kita dan kesanggupan kita untuk bersyukur. Tak lupa, marilah kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, alur bait beliau, sahabat-sahabat beliau,
orang-orang yang berdakwah menyuruh Islam dan para pengikut sampai akhir zaman. Semoga kita semua diberikan syafaat beliau di akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, khotib mengingatkan utamanya kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu ikhlas menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin menyampaikan hal yang ringan, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga halal dan keadilan di tengah arus perdagangan global. Para hadirin sidang Jumat rahimahullah, ketika khotib naik mimbar, salah satu kewajiban dari jamaah adalah mendengarkan. Bagi yang main HP, mohon segera dihentikan, dan juga kita tidak boleh untuk berbicara kanan maupun kiri. Hari ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan masa dahulu, masa lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Perdagangan tidak lagi hanya terjadi di pasar kampung, di pasar kota, tapi produk kita yang makan, produk yang kita makan, minum, dan kita gunakan seperti kosmetik, pakaian, alat-alat kesehatan, dan lain-lain, setiap hari bisa berasal dari berbagai negara di dunia ini. Beras misalkan bisa saja datang dari negara lain, Thailand atau yang lain. Daging bisa saja dari benua lain, Australia, Brazil. Bahan makanan, kosmetik, bahan obat-obatan berasal dari berbagai penjuru dunia, dari Amerika Serikat, Jepang, Korea. Inilah yang disebut dengan perdagangan global. Namun di tengah kemudahan itu, kita bisa mendapatkan barang-barang luar negeri branded sebagai dengan mudah. Nggak perlu kita pergi ke sana, cukup kita di sini bisa. Ada pertanyaan yang penting bagi umat Islam. Apakah yang kita beli tersebut, konsumsi, sudah halal? Apakah cara mengukurnya dengan adil? Apakah sistem perdagangan yang terjadi melindungi masyarakat atau justru merugikan masyarakat? Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kehalalan rezeki dan makanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Yang dipanggil di sini adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak peduli beriman atau tidak beriman. Makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Allah tidak hanya mengatakan halal, tetapi juga thayyib. Apakah artinya thayyib ini? Ya, halal dan thayyib ini artinya adalah yang makanan yang kita konsumsi harus halal secara syariat, baik bagi kesehatan dan tidak merugikan manusia. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, di zaman modern ini menjaga kehalalan tidak lagi sesederhana dulu. Dulu orang hanya perlu melihat bahan makanan secara langsung, siapa yang buat, oh itu daging ayam yang nyembelih Pak Haji, yang jualan Pak Haji, sudah cukup. Sekarang proses produksi sangatlah kompleks. Bahan baku berasal dari berbagai negara. Proses produksi menggunakan teknologi modern. Rantai pasoknya sangat panjang. Karena itulah lahir suatu sistem. Namanya adalah Sistem Jaminan Produk Halal atau disingkat dengan JPH. Sistem ini bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar
benar-benar halal, aman dan terpercaya. Saat ini ada di SNI, Standar Nasional Indonesia, diatur dalam SNI terkait jaminan produk halal ini. Pemerintah bertanggung jawab langsung dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Dalam rangka melindungi konsumen dalam mengkonsumsi dan menggunakan produknya. Penyelenggaraan jaminan produk halal ini dilakukan oleh lembaga resmi negara. Namanya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dulu di bawah Kemenang. Tapi sejak tahun 2025 badan ini dulunya sebelum tahun 2014 halal itu dikelola oleh LP POM MUI. Kemudian 2014 ada undang-undang, maka BPJPH resmi sebagai lembaga negara mengatur ini. Dulu di bawah Kemenang dan mulai tahun 2025 langsung di bawah Presiden setingkat menteri. Lebih lanjut, sertifikasi halal itu bukan hanya soal agama saja. Banyak sekali dari kita jamaah sekalian yang menganggap halal ini masalah agama saja. Agama itu urusannya yai, ulama. Ngapain pemerintah ikut-ikut sertifikat halal? Masih banyak yang seperti itu. Padahal kalau dipegang oleh negara lebih enak sistem dan antar perdagangan global ini lebih diakui. Karena kini halal telah berkembang secara luas menjadi suatu standar bagi produk yang diterapkan oleh siapa saja di dunia, tidak hanya oleh umat Islam, tapi juga bagi siapapun. Halal merupakan konsep nilai. Halal is clean, halal is healthy, halal is going back to green concept, halal is relevant to nature, dan halal is lifestyle. Halal is culture, budaya. Hal itu sebuah budaya bahkan oleh perusahaan-perusahaan dijadikan sebagai reputasi pada korporasinya, sebagai branding image untuk menunjukkan kualitas, untuk meningkatkan perluasan market, dan untuk menghasilkan pendapatan dan seterusnya. Hal itu rahmat bagi semua umat manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Namun tantangan muncul ketika ekonomi global bertemu dengan prinsip halal ini. Kadang ada tekanan perdagangan kuat-kuatan antara negara satu dengan negara yang lain. Kadang ada kepentingan pasar internasional. Produkku nggak bisa masuk ke negara kamu mewajibkan halal, akan tetap ditekan dan sebagainya. Kadang juga ada kebijakan yang mengutamakan keuntungan ekonomi semata. Negara-negara membuat perjanjian dagang untuk mengatur tarif, mengatur akses pasar dan standar produk. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia yang dikenal sebagai ART. Jadi nanti bisa lihat di YouTube, di Google dan sebagainya. Agreement on Reciprocal Trade ART antara Indonesia dan Amerika. Pada tahun 2024 di media sudah ramai bahwa Amerika Serikat menolak halal Indonesia, meminta halal Indonesia itu dihapus, meminta QRIS itu dihapus, berkembang minta data kita dan sebagainya. Dan ternyata Februari tahun ini perjanjian itu ditandatangani oleh Pak Trump sama Pak Prabowo. Perjanjian ini muncul setelah kebijakan tarif resiprokal yang dilakukan Amerika Serikat terhadap berbagai negara mitra dagang termasuk Indonesia. Sebagai respon, kemudian kedua negara menyepakati pengaturan perdagangan yang mencakup tarif, akses pasar dan standar. Salah satu poin di dalam annex atau lampiran ya, specific agreement, di sana tertulis dengan tujuan memfasilitasi ekspor kosmetik, alat kesehatan dan barang manufaktur lainnya dari Amerika Serikat yang saat ini mungkin memerlukan sertifikasi halal. Indonesia akan membebaskan produk Amerika Serikat dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal. Ini adalah bunyi
perjanjian tersebut. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi, produk yang masuk, produk yang beredar, produk yang diperdagangkan di wilayah NKRI wajib bersertifikat halal. Kenapa demikian, Bapak? Para hadirin sidang Jumat rahimahullah. Dengan diberlakukan undang-undang ini, maka banyak produk luar negeri yang bisa masuk ke Indonesia. Kedelainya Amerika itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Padahal kita petani kita tempe itu kedelai. Kenapa demikian? Kedelainya karena rekayasa genetik. Dengan genetik itu wajib bersertifikat halal. Dengan kasus ini, apa yang terjadi? Kedelainya Amerika tidak bisa masuk. Dengan waktu yang sama, pemerintah mendorong petani kita sendiri untuk menanam kedelai, mendorong para peneliti dan sebagainya mencari alternatif bahan supaya jadi tempe. Tidak hanya kedelai, mungkin biji-biji yang lain yang bisa. Jadi ekosistem sudah mulai berubah karena ini. Tapi itu enggak, yang menjadi korban enggak mau, karena nilainya miliar uang. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, perdagangan antar negara pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW, perdagangan lintas wilayah sudah terjadi. Namun Islam menetapkan prinsip moral yang sangat jelas. Disinilah umat Islam harus ingat bahwa nilai halal bukan hanya sekedar label, tetapi bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa makanan yang haram dapat menjadi sebab terhalangnya doa seseorang. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yadkhulul jannah jasadun qudiya biharam. Tidak akan masuk surga jasad yang diberi makan dengan barang yang haram. Hadis yang lain, seorang laki berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah halal rezeki dan konsumsi ini. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Islam juga mengajarkan keadilan dalam perdagangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Ayat ini tidak hanya berlaku untuk pedagang kecil di pasar, tapi juga berlaku untuk sistem ekonomi perdagangan yang lebih besar. Ketika perdagangan tidak adil, ketika keuntungan hanya dinikmati oleh sebagian pihak saja, ketika masyarakat dirugikan, maka jelas itu bertentangan dengan nilai keadilan yang diajarkan oleh Islam. Karena itu, umat Islam harus memiliki sadar ekonomi yang bermoral. Kita tidak hanya bertanya apakah produk ini murah, tetapi kita juga harus bertanya, selain kita tanya produk ini murah atau tidak, ketika kita ingin memutuskan beli atau tidak, ditambah sekarang, apakah produk ini halal? Ada sertifikat halalnya apa tidak? Kalau kita jalan ke mall, kita lihat berjejer restoran, kita masuk yang ada logo halalnya. Apakah cara mendapatkannya adil? Apakah yang membawa keberkahan dan sebagainya? Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam suatu hadis, tolabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Karena dalam Islam, keberkahan lebih penting daripada sekedar keuntungan. Sebagaimana sabda Nabi yang lainnya, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, akan bersama para orang-orang siddiq dan para syuhada. Betapa mulianya kedudukan orang yang jujur dalam perdagangan. Dan mari kita mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Islam mengajarkan bahwa rezeki yang halal adalah sumber keberkahan. Yang kedua, kita harus menjaga kejujuran dan keadilan dalam perdagangan. Yang ketiga, di tengah arus perdagangan global, umat Islam harus tetap menjaga integritasnya.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bermuhasabah dan bercermin pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mencari harta dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah pula produk yang kita konsumsi dan kita gunakan benar-benar halal dan suci, terbebas dari unsur haram dan najis? Patut kita renungkan bersama. Betapa banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa pribadi maupun doa yang dipanjatkan secara berjamaah dalam berbagai majelis, namun seringkali terasa belum dikabulkan. Bisa jadi salah satu penghalangnya adalah karena ada sesuatu yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita. Bisa melalui makanan, minuman, ataupun cara memperoleh harta yang tidak diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari kita sendiri memilih produk-produk yang halal. Supaya orang awam paling mudah adalah dengan melihat labelnya. Jika ada label halal, maka kita bisa membeli. Kita harus mulai dari kita sendiri, kata jujur, tidak curang dalam usaha, tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Semoga dengan itu Allah memberikan keberkahan pada negeri kita ini, Indonesia, memperkuat ekonomi umat dan menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga kehadiran setiap aspek kehidupan. Demikian khutbah yang pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa qala ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفوا صفوفكم فإن زيادة الصفوف من تمام الصلاة. خمسة dituliskan dan dirapatkan. صلي فانظروا Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لك يوم اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شر الجنة اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد والزيادة في العلم والبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند المرة اللهم إنا لنا في شقرات الموت فالنجاة من النار والعافية الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته والذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.